menghitungnya dengan kecepatan ya, tak 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 jumlah, tak 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 jumlah, tak 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 jumlah, tak 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 jumlah. Jadi kita tidak bisa hilang 1 detik pun daripada konsentrasi untuk menghitung. Nah, pada saat itu terjadi, tiba-tiba di kertas besar itu yang saya sedang kerja, tiba-tiba ada ulat yang jatuh di atas kertas saya. Ulat itu warnanya, kebetulan warnanya kuning seperti baju saya ini, dan kepalanya warna orange, dan ada tanduk 2 begini ya. Tanduk 2 begini ya, ada dia melingkar begitu seperti tanduk begitu. Tiba-tiba ada ulat itu jatuh di atas kertas soal yang sedang saya kerjakan. Jadi di luar sekolah itu ada pohon-pohon akasia, dan sepertinya itu ulat akasia. Jadi bunga akasia itu kan kuning, itu sepertinya ulat akasia. Tapi kenapa dia bisa ada datang sampai di atas saya kertas di sini di dalam kelas ya. Jadi ketika kita mau diberkati Tuhan, ada juga tantangan-tantangan yang terjadi yang mencoba untuk menggagalkan. Tetapi Tuhan kita itu lebih besar daripada hal-hal yang lain ya. Kalau Dia mau memberkati kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Puji Tuhan. Dan ketika saya menghitung begini, waktu untuk mengusir ulat itu pun saya rasa sayang untuk mengusir dia ya. Sampai tangan saya ini sudah dekat kepada ulat itu, tiba-tiba saya cepat aja begitu kasih dikebaskan begitu ya. Dan itu saya sudah hilang waktu loh. Tapi saya dengan kecepatan yang cepat sekali, saya mulai melanjutkan lagi pekerjaan menghitung saya psikotes itu dari angka-angka yang banyak itu. Nah, saya kalau ingat itu, saya tahu bahwa itu adalah tantangan-tantangan yang mencoba untuk menghalangi kita untuk maju ya. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan perlindungan bagi anak-anaknya sampai selesai, sampai tuntas ya. Dan kemudian itu selesai, dan tahap-tahap itu sampai selesai Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan sampai saya diterima masuk ke instansi dari satu BUMN pada waktu itu ya. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, yang memberkati saya sampai hari ini. Dan puji Tuhan, saya tidak lupa untuk memberkati orang-orang lain yang ada di dekat saya, yang patut untuk saya bantu ya. Sampai dengan hari-hari ini pun Tuhan sudah menolong saya sehingga saya sudah menyelesaikan ya 32 tahun bekerja, dan saya belum lama ini purna bakti, dan akhirnya saya tiba pada waktu di mana saya bisa sepenuhnya untuk melayani Tuhan ya. Kemarin-kemarin itu juga ada kesibukan dengan keluarga, dengan anak, dan dengan cucu-cucu ya. Saya sudah punya cucu ya Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan, apapun tantangan yang datang dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan setia, dan Tuhan tidak tinggalkan anaknya generation to generation ya, seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan setia ya, dan Dia tidak tinggalkan kita anak-anaknya ya. Jadi hari-hari ini Tuhan bahkan mendorong saya untuk menyampaikan kesaksian ini Bapak Ibu. Banyak tantangan yang saya hadapi sehingga saya itu menjadi kadang-kadang sakit, kadang-kadang malas, kadang-kadang lesu, kadang-kadang ada halangan-halangan yang banyak sekali, macam-macam. Tapi saya mencoba untuk terus maju menyampaikan kesaksian ini, karena ini adalah nasar saya di hadapan Tuhan, dan ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya pikir kalau satu hari saya berdiri di hadapan Tuhan, saya akan ditanyakan, Emma, apakah kamu sudah melakukan tugas yang saya berikan kepadamu? Dan saya akan katakan, Tuhan, saya sudah melakukannya. Dan Dia akan mengatakan, masuklah ke dalam kerajaan Bapamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dengan izin Tuhan, saya sudah menyampaikan kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu, untuk semua pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, yang dalam kesukaran kesulitan. Jangan pernah mundur ya, karena Tuhan Yesus mengatakan Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman.
asalkan kita tetap bertekun, ya, bertekun Bapak Ibu. Karena di dalam ketekunan itu dikatakan bahwa Tuhan itu seperti pokok anggur, ya, dan kita adalah carang-carangnya. Jadi kita harus tinggal melekat kepada Tuhan, tinggal dekat dengan Dia, melakukan perintah-perintahnya. Otomatis carang itu akan berbuah, ya, buah-buah itu akan keluar, ya, kita akan diberkati, dan buah-buah kita itu juga bisa dinikmati oleh orang lain, ya, seperti itu, ya. Dan apa yang saya sampaikan hari kali ini, mungkin saya bisa sampaikan juga bahwa tadi saya sampaikan tentang malaikat perang, Bapak Ibu, ya. Malaikat perang itu, jadi dia ada menyertai saya itu kira-kira itu pagi hari, Bapak Ibu, ya. Pagi hari ketika saya akan pergi tes. Jadi tes itu kalau tidak salah itu akan mulai di jam 9:30 seperti itu pagi. Jadi itu pagi-pagi, saya menuju ke sana itu pagi hari, mungkin sekitar 8:30, ya. 8:30, ya. Dan untung ada yang mengingatkan saya pada waktu itu bahwa itu hari Minggu, ya, dan hari itu hari tes. Dan saya sampai tiba di tempat tes itu juga sudah terlambat, Bapak Ibu, ya. Orang semua sudah masuk di kelas, tinggal saya sendiri baru datang. Dan pengawas itu dia bilang, ayo mari masuk. Dia sambut saya di depan pintu dan dia bilang, saya masuk. Ketika saya masuk duduk, baru tes itu dimulai. Dan malaikat Tuhan, malaikat perang itu kiri kanan saya, dan dia menyertai saya. Ketika saya mengerjakan tes itu juga, alam roh saya itu dibukakan, dan saya bisa melihat malaikat itu berdiri di tempat saya sedang melakukan tes itu. Dan ketika saya melewati pintu dari instansi itu yang tadi saya katakan, hari-hari ini baru saya sadar bahwa kenapa mata saya dibukakan justru di depan pintu dari instansi yang sedang saya tes itu, ya. Mata saya dibukakan justru di depan pintu gerbang itu, ya, di tempat kantor itu. Dan disitulah saya melihat malaikat perang itu menyertai saya di pagi hari itu dengan pedang terhunus. Saya tahu ketika ada roh-roh jahat yang mencoba menghalang-halangi, akan berhadapan dengan malaikat-malaikat perang itu. Disitulah jalan kita dibukakan, Bapak Ibu. Ketika malaikat Tuhan menyertai kita, ada malaikat perang yang menyertai kita, yang berperang bagi kita. Tuhan berperang bagi kita melalui para malaikatnya, ya. Tuhan berperang bersama dengan kita, ya. Jadi malaikat perang itu dia tidak hanya berperang di tengah malam, tetapi dia menyertai anak-anak Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, Bapak Ibu. Ketika kita memerlukan jalan keluar untuk satu masalah, ketika kita memerlukan terobosan untuk satu masalah, dan Tuhan berkenan untuk memberikan jawaban kepada kita, percayalah, disitulah malaikat perang itu ada bersama dengan saudara-saudari, dengan Bapak Ibu, sehingga kemenangan-kemenangan yang kita raih itu bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi dengan perkenan Tuhan, ya, dengan peperangan yang dilakukan di alam roh oleh malaikat-malaikat perang itu bersama dengan doa-doa kita. Disitulah kita mendapat kemenangan, disitulah kita meraih kemenangan, Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk tinggal melekat kepada pokok anggur itu, supaya daripadanya kita menerima zat-zat kehidupan, sehingga kita hidup dan kita bertumbuh dan kita berbuah, dan buah-buah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saya bisa saksikan bahwa ketika Tuhan melawat saya dan menyatakan diri kepada saya melalui penglihatan saya di kamar itu, rohani saya diubahkan. Dan bukan hanya rohani saya yang diubahkan, jasmani saya pun diubahkan, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita diberkati, bukan hanya rohani kita yang diberkati, jasmani kita juga diberkati, Bapak Ibu. Yang saya alami, ya, bahwa saya dari keadaan saya yang mencari kerja, belum dapat kerja, ya, susah dan sulit, ya. Dan
saya juga mencoba pergi melamar kuliah, tetapi hari-hari itu saya belum bisa kuliah ya. Saya baru kuliah kemudian setelah saya bekerja. Dan ternyata bahwa Tuhan memberkati jasmani kita juga Bapak Ibu, sehingga ya secara materi anak-anak Tuhan itu kita diberkati Bapak Ibu. Ada bukti bahwa Tuhan menyertai kita, kita tidak kekurangan ya. Kita disertai, kita diberkati, kita tidak sampai seperti orang yang kelaparan istilahnya begitu, tidak ya. Kita diberkati secara materi, kita dicukupkan ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin kesaksian saya kali ini sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Dan saya mau kuatkan kita semua bahwa ketika kita punya doa-doa yang belum terjawab, jangan mundur Bapak Ibu. Tuhan itu sangat baik kepada anak-anaknya ya. Tetap maju terus. Kita adalah mempelai Kristus di akhir zaman ini. Dan waktu kita itu tinggal sedikit Bapak Ibu. Ya. Tetap bertahan. Satu hal yang saya mau sampaikan, kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kita jangan berpikir bahwa kesusahan itu akan datang dari negara sana, atau dari orang berkuasa yang sana, dari luar negeri, dari organisasi ini dan itu. Tetapi biarlah kita fokus bahwa tantangan kita di akhir zaman ini ada di dalam keluarga kita sendiri, ada di dalam lingkungan terdekat kita sendiri, oleh karena dampak yang ditimbulkan dari pengaruh-pengaruh yang dari luar tadi itu ya, aturan-aturan segala macam yang dari luar yang akan berpengaruh di dalam keluarga kita ya. Karena di dalam keluarga kita pun juga akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat ya. Nah, disitulah tantangan-tantangan kita ya. Orang-orang yang belum diselamatkan, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belum diselamatkan, disitulah tantangan-tantangan bagi kita, di mana kita perlu berdoa bagi mereka ya. Kita perlu memohon kepada Tuhan bagi mereka. Kita perlu menangis bagi mereka ya, anak-anak kita ya, yang di dalam mana ada cucu-cucu kita ya, ada suami kita, ada saudara kita, ada kakak adik kita ya, ada saudara-saudara kita ya. Nah, disitulah tantangan kita yang paling nyata di hari-hari yang akan datang Bapak Ibu ya. Disitulah kita harus kuat menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman ini. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan Injil sejahtera, berisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan berdoalah senantiasa, dan berjaga-jagalah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ya, jadi kita adalah prajurit Tuhan di akhir zaman, mengenakan selengkap senjata Allah, dan kita siap untuk berperang di alam roh di akhir zaman ini dan menangkan pertempuran itu sampai mempelai itu datang menjemput kita di akhir zaman di awan-awan yang bermain. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau
kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe dan komennya. Kita bekerja bersama-sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan melalui video ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Damai sejahtera bagi setiap anak Tuhan dimanapun berada. Shalom. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.